guys, kami dari kelompok. Oke, jadi hari ini kami akan melihat, mereview, serta mengecek kondisi dari Selokan Mataram untuk penugasan politik perkotaan yang ada di Jakarta. Jadi tonton video kita ya. Bye. Subscribe, like, and comment. Dalam ingatan kolektif masyarakat Yogyakarta, Selokan Mataram bukan sekedar saluran air biasa. Ia mampu memadukan 3 kepentingan sekaligus, yaitu praktis, idealis, dan mistis. Dari sisi idealis, Selokan Mataram ini menjaga ketersediaan air bagi masyarakat kota maupun pertanian. Karena air adalah prasyarat penting bagi terciptanya kesejahteraan lahir dan batin. Dari sisi mistis, berkembang cerita masyarakat bahwa bumi Mataram baru akan subur, makmur jika mampu menyatukan 2 sungai besar yang mengapitnya, yaitu Sungai Progo dan Sungai Opak. Dibangun tahun 1944 di masa pendudukan Jepang, Selokan Mataram lahir dari kecerdikan Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan melihat ancaman Romusa, lalu mengusulkan proyek irigasi agar rakyat tetap bekerja di Yogyakarta, bukan dikirim sebagai pekerja paksa. Dengan cara itu, Selokan menjadi simbol politik perlindungan. Rakyat dipilih di atas kepentingan penjajah. Sejak itu, Selokan mengairi lebih dari 15.000 hektar sawah, menopang ekonomi, bahkan menjadi sumber listrik di Blingo, Magelang. Namun wajah Selokan berubah. Urbanisasi, alih fungsi lahan, pencemaran limbah, dan juga sedimentasi mengarus fungsi utamanya. Kasus Styrofoam di Sleman awal 2025 hanyalah puncak gunung es. Data menunjukkan 70% air tanah di Jakarta tercemar bakteri E. coli. Sebagian akibat kebiasaan membuang sampah ke selokan. Petani di kawasan juga pernah protes kekurangan air. Jika aliran terganggu, lahan pertanian bisa cepat beralih fungsi. Artinya, ancaman terhadap Selokan Mataram bukan sekadar lingkungan, tapi juga tentang politik ruang kota. Siapa yang berkuasa atas ruang kota, kepentingan siapa yang diprioritaskan, serta apakah pemerintah lebih berpihak pada investor atau pada petani dan warga. Selokan Mataram adalah contoh nyata bagaimana sumber daya air menjadi arena perebutan kepentingan. Regulasi sempadan sering dilanggar, pembangunan komersial merengsek ke tepi selokan, sementara petani kehilangan hak atas air. Politik air adalah politik kehidupan, karena tanpa air tidak ada kota yang bisa bertahan. Para peneliti mengusulkan langkah strategis, normalisasi aliran, pengelolaan sedimen, penegakan hukum terhadap pelanggaran sempadan, serta sistem pengelolaan limbah terpadu. Tetapi regulasi saja tidak cukup. Politik perkotaan yang sehat menuntut warga dilibatkan sebagai subjek, bukan sekedar objek. Forum komunitas, sanksi sosial bagi pelanggar, hingga tekanan kolektif terhadap pembangunan yang menggerus ruang hijau menjadi bagian dari solusi. Peran kampus dan masyarakat sipil menjadi peran penting. Advokasi berbasis riset bisa menekan pemerintah agar serius. Wisata sejarah di sepanjang Selokan Mataram membangkitkan memori kolektif. Kurikulum lokal memasukkan nilai Selokan Mataram sebagai identitas kota. Semua ini adalah bentuk perlawanan kultural terhadap lupa. Jika Sultan dulu memilih rakyat di atas tekanan penjajah, maka generasi sekarang memilih Selokan Mataram di atas kepentingan untuk jangka yang lebih panjang. Sebenarnya kita tuh kan ini dari ilmu politik Universitas Negeri Yogyakarta, Pak. Nah, kita tuh mau lagi cari narasumber juga, Pak, buat tanya-tanya terkait Selokan Mataram ini. Buat tugas juga ya. Ya itu dari Progo sana, Progo yang di atas di daerah Salam. Iya. Sampai Terus ini tuh, Pak,
ya banyak manfaatnya. Dulu banyak manfaatnya karena untuk lontaran sawah itu kan di sini dulu banyak sawah. Itu sawah Itu berarti itu semua sawah. sawah sampai ini punya UGM ini sawah. Sampai di UNJ yang sana, yang paling utara ini juga sawah. Terus Pak, ada hal yang bikin warga meresahkan nggak Pak? Resah gitu? Enggak Nggak ada. ada. Tapi ini Sekarang- airnya tuh dari dulu emang ya memang coklat. kayak gitu itu. Wah. Oh iya. Kalau musim hujan coklat. Kalau musim hujan coklat. Tapi kalau ini kalau pas musim panas airnya ya agak bening. Cuman sayangnya kalau malam itu orang rasa banyak yang buang sampah selokan sayangnya. Kalau dulu nggak ada orang buang-buang sampah di selokan. Sekarang banyak ya Pak? Wah sekarang banyak kalau malam itu malah kalau malam itu dikasih tulisan menyalakan seandainya buang selokan dikena denda nggak digagas dicuekin ya butuh buang kalau malam. Kalau dampak dari masyarakat yang buang-buang sampah itu gimana Pak? Dampaknya itu apa Pak? Ya bikin kotor, kelihatan kotor ya, kotor. Terus kadang-kadang kan ada ini gelas pecah atau piring pecah masuk ke selokan, kan jadi bisa mencelakai orang lain. Disuruh kerja di kereta api itu, padahal nggak digaji. Nggak digaji? Iya, waktu itu nggak digaji. Kalau kerjanya ngelalat, pukulin. Terus sama Sri Sultan diminta disuruh bikin selokan ini untuk ngoncori sawah kembalinya. Oke, makasih Pak. Untuk ngoncori sawah terus dikasih itu dari Sungai Provinsi daerah mana ya? Oh ya Mas, ngomong-ngomong selokan Mataram ini sebenarnya dari tahun berapa sih Mas? Itu setahu saya ya Mas ya. Ah. Ini itu dibangun pas masa pendudukan Jepang tahun 1944 sampai Iya. 1950 kalau nggak salah Mas. Saya juga kurang tahu pastinya itu tahun berapa. Tapi Ini Selokan Mataram ini setahu saya itu saluran irigasi yang dibuat pertama di Yogyakarta. oh panjang sampai Magelang ya Mas ya? Setahu saya sih muterin kan. Oh muterin Jogja. Iya, setahu saya. Masnya asli sini Mas? Oh iya Mas, orang tua saya asli sini. Oh iya Mas. Jadi menurut Mas nih tanggapan Masnya, menurut orang yang buang sampah di selokan Mataram ini gimana Mas? Ya Sekarang mungkin apa yang bisa dicegah gitu? yang pasti harus ada tindakan dari pemerintah juga yang untuk memperkecil adanya sampah di Selokan Mataram ini. Iya. Karena kan menurut Selokan Mataram ini saluran air ya yang Iya. memutarkan di kota Yogyakarta ini. Mm-mm. Jadi harus bersih dan sangat dijaga. Dan kepada masyarakat juga ya harus ada kesadaran dirinya juga lah Mas. Oh iya. Kepada masyarakat yang masih membuang Mm-mm. sampah sembarangan di Selokan Mataram. Ini kotor banget Mas. Ini guys lihat nih. Ini kotor banget kalau kalian bisa lihat ini. Tuh sampah semua ini. Emang Sampah bekas makanan. emang zaman sekarang tuh beda sama dulu jernih ya Mas airnya ya. Iya, mungkin lebih jernih ya. Karena kan bisa dipakai untuk Mandi. masyarakat. Iya. Ya udah Mas, mungkin itu saja Mas. Oh iya. Amit G. Oh iya, gini. Pada akhirnya masa depan Selokan Mataram akan ditentukan oleh pilihan-pilihan kecil yang dilakukan setiap hari oleh pemerintah, warga dan juga generasi muda. Apakah selokan ini dibiarkan menjadi saluran yang terus memburuk atau justru dipulihkan sebagai ruang hidup yang bersih, adil dan berkelanjutan? Di titik ini, menjaga selokan bukan sekadar soal lingkungan, tetapi juga tindakan politik sehari-hari.
memilih untuk peduli, merawat, dan mempertahankan warisan yang sejak awal dibangun untuk melindungi rakyat Yogyakarta. Luka dan harapan. Selokan Mataram adalah warisan sekaligus luka. Ia menyimpan cerita perlindungan rakyat, tapi kini terancam oleh ketidakpedulian. Harapan politik perkotaan Yogyakarta adalah menjadikan selokan ini bukan sekedar kanal air, melainkan simbol keberpihakan, bahwa ruang kota harus dikelola untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk segelintir kepentingan.